Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Taib nawasil fi syarhi kitab Mukhtasar Al-Fawaid Al-Makkiyah li Syekh Alawi bin Ahmad As-Saqaf rahimahullah mutawaffa sana khamsa wa salatin wa salatimi'a ba'da alif min al-hijratin nabawiyah. Di sini disebutkan judul oleh muhakkik Siyagul I'tirad. Siyagul I'tirad. Siyak bentuk jamak dari sigah yakni lafaz. Lafaz-lafaz ya. Al-i'tirad yaitu eh, apa kritikan, walaupun mungkin makna kritikan terlalu sempit ya. I'tirad itu umumnya. I'tirad itu umum, apakah sifatnya kritikan atau tambahan ya, atau eh, perincian ya, dan semacamnya. Intinya apa yang dikemukakan oleh oleh eh, penulis ataupun kutipan yang disampaikan itu kemudian dia memberikan komentar terhadapnya. Mungkin bisa dikatakan itirat itu komentar supaya lebih luas. Ada komentar yang sifatnya kritikan, ada yang penambahan, ya, ada yang perincian, ada yang penyempurnaan, menyempurnakan, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan itirat. Nah, sekarang misalnya, kalau saya atau kalau seorang alim misalnya mengutip ucapan seorang penulis, ya, seorang alim sebelum dia. Kemudian dia mau memberikan i'tirad terhadapnya. Bagaimana apapun bentuk i'tiradnya, maka di sini ada beberapa siag, beberapa sigoh, ya, lafaz yang bisa dia gunakan mengikuti kebiasaan para ulama terdahulu. Jadi tidak usah jangan dia bikin sigoh-sigoh lafaz-lafaz yang baru. Cukup ikuti saja apa yang menjadi kebiasaan para fuqaha secara khusus Syafi'iyah dan secara umum para ulama. Taib. Dikatakan di sini qala ba'dhum, kata penulis rahimahullah, sebagian ulama menyatakan inna syariha wal muhasyiyah idza zada alal asli fazaidu la yakhlu imma an yakuna bahtan wa i'tiradan in kana bi sighatil bahti wal i'tirad au tafsilan lima ajmalah au takmilan lima naqasahu wa ahmalah wa takmilu in kana lahu ma'khadun min kalami sabiqihi min kalamin sabiquhu au lahiquhu fa ibrazun wa illa fa i'tiradun fi'li. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang pensyarah matan, ya, pensyarah kitab, wal muhasyi atau yang memberikan hasyiah kepada syarah, jika dia menambahkan sesuatu apapun tambahannya kepada al-asal. Al-asal adalah ucapan penulis matan, ya kan? Ucapan penulis matan. Ya. Kalau dia memberikan tambahan, apapun bentuk tambahannya, maka fazaid, maka tambahan tersebut tidak lepas dari beberapa kemungkinan. Disebutkan di sini, tambahan tersebut tidak lepas dari tiga kemungkinan. Ya. Jadi kalau seorang pensyarah menjelaskan memberikan tambahan terhadap apa yang diucapkan oleh sahibul matan, atau penulis hasyiah memberikan tambahan terhadap apa yang disampaikan oleh pensyarah, maka tambahan ini tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, kata beliau la yakhlu, tidak lepas dari tiga keadaan. Yang pertama, imma an yakuna bahtan wa i'tiradan. Apakah sifatnya bahas atau i'tirad? Sudah berlalu bahas itu apa? Bahas itu adalah tambahan, ya, pendapat yang ditulis yang dimiliki oleh Asy'ari atau Al-Muhasyi yang berbeda dengan al-asal. Ya, di mana al-bahas ini sudah berlalu ya. Ketika dikatakan bahasahu fulan atau yang semacamnya, kata al-bahas ini menunjukkan dua hal. Yang pertama itu pendapat pribadi dia si pembahis gitu ya. Dan yang kedua itu bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Itu bukan pendapat yang mu'tamad dalam mazhab. Jadi zaid itu imma berupa bahas pendapat pribadi dia yang bertentangan dengan yang mu'tamad mazhab, yang mungkin itu yang disebut yang mu'tamad dalam mazhab yang tersebut di matan, dia membawakan bahas yang lain, ya. Au i'tiradon, atau bukan sifatnya bahas tapi i'tirad, murni kritikan. Kritikan kepada sahibul matan. Iya.
Kata beliau, ini kemungkinan yang pertama, dia bahsan wa i'tiradun. Kapan dianggap bahas wa i'tirad? In kana bisiqatil bahsi wal i'tirad. Kalau dibawakan si pensyarah atau si muhasyi membawakan tambahannya dengan sigoh bahas wa i'tirad. Iya. 6. Sigoh bahas atau i'tirad. Jelas sampai sini, ya ini kelafaz yang menunjukkan ini orang tidak sependapat dengan sahibul matan. Dan dia menyebutkan pendapat yang lain. Atau dia mengkritik penulis matan. Ya, intinya saya kira bisa dibedakan ya antara i'tirad dengan yang bukan i'tirad. Taib, kritikan atau bahas. Jadi kalau dia membawakan tambahan tersebut dengan sigoh bahas, sigoh yang menunjukkan ya, sigoh yang menunjukkan bahas ya, atau sigoh yang menunjukkan i'tirad, maka zaidah tersebut, tambahan tersebut disebut dengan istilah bahsan wa i'tiradan. Kemungkinan yang kedua au, yakni takdirnya au imma ayyakuna tafsilan lima ajmalah. Atau tambahan itu bisa berupa perincian terhadap masalah yang global disebutkan di matan. Ya, jadi disebutkan di matan secara global atau disebutkan di syarah secara global. Kemudian syari atau muhasyi memberikan perincian. Ini juga bisa dikatakan zaidah, tambahan. Kemungkinan yang ketiga au takmilan, takdirnya au imma ayyakuna takmilan lima naqasahu au ahmalah. Atau tambahan tersebut bisa berupa penyempurna dari apa yang masih dirasa kurang atau tidak disebutkan oleh sahibul matan atau asyarih nggak disebutkan ya, maka muhasyi menyebutkannya atau asyarih menyebutkannya karena mereka memandang ini seharusnya nggak dilalaikan, ini seharusnya nggak ditinggalkan, seharusnya ini disebut gitu, kok nggak disebut di sini ya, atau ya kenapa nggak disinggung di sini padahal ini seharusnya disinggung. Itu namanya apa? Takmilan ya, takmilan. Jadi bedakan antara takmilan dengan tafsilan. Kalau tafsilan, inti masalahnya, masalah asalnya disinggung oleh al-matin ya atau asyarih gitu ya, disinggung tapi global. Kalau takmilan memang nggak disinggung sama sekali. Ya, ini tiga bentuk zaid dari asyarih terhadap al-matin atau al-muhasyi terhadap asyarih. Nah, sekarang beliau sebut yang jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga yaitu takmil. Takmil ini ada dua. Kata beliau, "Wat takmilu in kana lahu ma'khadun min kalamin sabiquhu aw lahiquhu fa ibraz. Wa illa fa i'tiradun fi'li." Takmil ini, kalau takmil ini berasal diambil dari ucapan ulama sebelum apa namanya min kalamin sabiquhu aw lahiquhu. Kalau ma'khaznya ini, ma'khaz takmil ini diambil dari ucapan sebelumnya atau setelahnya? Hmm. Diambil dari ucapan sebelumnya atau setelahnya. Maksudnya ada suatu kalimat pernyataan yang dirasa masih global, ya masih masih global oleh pensyarah, oleh muhasyi, masih global. Kemudian dia menyempurnakan, ya dia memberikan apa namanya, bukan bukan global, afwan. Ada satu masalah yang seharusnya disinggung oleh penulis matan nggak, tapi nggak disinggung, atau disinggung oleh asyari tapi nggak disinggung, ya maka didatangkanlah penyempurna. Nah, penyempurna ini kalau diambil dari ucapan sebelumnya atau ucapan yang akan datang setelahnya, maka ini disebut dengan kata ibraz, ya disebut dengan kata ibraz, yakni memunculkan ke permukaan apa-apa yang sebenarnya sudah tersebut di sebelum ucapan ini atau akan tersebut setelah ucapan ini, tapi mungkin karena tidak ditambih jadi kayak lewat aja begitu, jadi diibraz, diangkat ke permukaan supaya diperhatikan. Itu namanya apa? Ibraz. Jadi mentakmil apa yang nakis, apa yang diihmal oleh al-matin atau asyarih. Nah, tapi takmilnya ini sudah disebutkan atau masalah yang disebut dalam takmil ini sebenarnya sudah disinggung sebelumnya atau akan disinggung setelahnya. Cuman dimunculkan ke permukaan, disebut secara tersendiri supaya diperhatikan. Namanya ibraz. Wa illa fa'tiradun fi'liyun. Tapi kalau takmil itu murni tidak ada, belum disinggung sebelumnya, dia menambahkan langsung gitu, maka namanya i'tirad fi'li. Taib. Nah, ini bentuk-bentuk i'tirad. Jadi kesimpulannya i'tirad ada tiga. Imma sifatnya zaidah, zaid dari asyari kepada al-matin atau muhasyi kepada asyari. Zaid itu ada tiga. Imma bahsan wa i'tiradan wa imma tafsilan wa imma takmilan. Dan takmil ini ada dua. Imma ibraz wa imma i'tiradun fi'li.
Qala rahimahullah wa siyaqul i'tirad masyhurah. Sekarang ada yang bertanya misalnya. Tadi kan dikatakan bahwa zaid itu dianggap bahas wa'tirad kalau dengan sigo bahas wa'tirad. Nah, sekarang apa siagnya itu i'tirad. Kata beliau wasiyagul i'tirad masyhurah, masyhur sebenarnya. Siga-siga i'tirad. Wa li ba'dihha mahallun la yusyarikuhu fihi al-akhar. Ya, dan kadang sebagian penulis kitab, sebagian pensyarah atau sebagian muhasyi, dia punya istilah lafaz khusus yang tidak dipakai oleh penulis buku yang lain gitu. Yani kalau dalam buku ini dia gunakan kata ini, maka itu i'tirad. Walaupun kata yang sama kalau digunakan oleh penulis lain belum tentu itu i'tirad. Dia punya istilah khas. Ya, tapi ada lafaz-lafaz yang umum yang sudah baku bahwa itu siag i'tirad dipakai oleh semua ulama, oleh banyak ulama gitu ya. Sudah menjadi mustalah. Fayaruddu mashtaqqa minhu lima la yandafi'u lahu bi za'mil mu'taridi wa yatawajjahu wa mashtaqqa minhu a'ammu minhu min ghairihi. Nah, maka eh, jadi sebagian sebagian siyak tersebut memiliki mahal la yusyariku fi'il akhar. Ya, sebagian siyak sigah tersebut memiliki tempat penggunaan yang tidak bisa digunakan di tempat yang lain. Ya, afwan ini la yusyarikuhu kembali kepada mahal. Wali ba'dhiha yani li ba'dhi siyagil i'tirad ya. Sebagian siga i'tirad memiliki mahal, tempat tersendiri penggunaannya yang tidak bisa digunakan di tempat lain. Afwan, saya baru perhatikan. Ini bukan kembali kepada ke masalah ulamanya ya. Bukan kembali ulamanya, tapi kepada mahal, tempat penggunaan i'tirad tersebut. Ya. 6. Fayaruddu mashtuqqa minhu lima la yandafi'u lahu biza'mil mu'tarid wa yatawajjahu. Ya. Kemudian dikatakan fayaruddu. Ya, maka apa? Mereka para ulama mengembalikan ya, mashtuqqa minhu ya, mengembalikan apa? Lafaz tersebut, lafaz yang memiliki mahal tersebut dikembalikan ke mana? Lima la yandafi'u lahu ya, biza'mil mu'tarid. Ya, kepada makna yang la yandafi'u lahu. Ya, sebentar. Taib, kon. Jadi fayaruddu mashtuqqa minhu lima la yandafi'u lahu biza'mil mu'taridi wa yatawajjahu. Yani wala yatawajjahu. Takdirnya atofnya ke situ ya. La yandafi'u lahu wala yatawajjahu lahu ya biza'mil mu'tarid. Ya. Wa mashtuqqa minhu a'ammu minhu min ghairihi. Nah, maka mereka mengembalikan apa? Lafaz-lafaz ya, mengembalikan lafaz-lafaz yang tadi yang khusus tadi ya kepada makna yang tidak
la yandafi'u lahu biza'mil mu'tarid. Al-mu'tarid yakni yang mengkritik, yang memberikan i'tirad, yang memberikan apa? I'tirad. Ya. Enam. Sehingga terkadang mereka mengembalikan makna tersebut, ya, makna i'tiradnya tersebut kepada sesuatu yang la yandafi wa la yatawajjah. Ya. Yakni eh, ketika misalnya dia menggunakan lafaz i'tirab tertentu, ya, bukan pada tempatnya, maka terkadang ya mereka akan mengarahkan, ya, mengarahkan makna apa i'tirab tersebut, ya, makna i'tirab tersebut kepada apa namanya, dengan dikatakan bahwa la yang dafi'u, ya, lahu, ya, bahwa kritikannya tersebut bizamil mu'tarid, yang di yang diduga atau yang dipikirkan oleh al-mu'tarid sebagai suatu kritikan, ternyata itu bukan kritikan. Ya, itu ternyata bukan kritikan. Wala yatawajjah, dan kritikannya enggak masuk. Wa mashtaqqa minhu a'ammu minhu min ghairihi. Dan apa-apa yang mushtaq, yang juga diambil darinya, ya, a'ammu minhu min ghairihi, bahwa lafaz tersebut lebih umum dibandingkan yang lain. Wallahu alam, di sini eh, kalimatnya agak sedikit apa membingungkan bagi saya. Coba nanti kita lihat ya kalimat ini. Mungkin butuh merujuk ke Fawaid Makkiyah. Sadarlah kitabnya nggak ke bawah, ke kitab aslinya, ke apa kitab asalnya ya, Fawaid Makkiyah. Nanti coba kita rujuk ke bawah kitabnya. Taib, labas. Nah, sekarang dibawakan contoh-contoh. Ya, contoh-contoh siga itirat. Ini kan secara global sudah ya. Apa contoh siga itirat? Wanahu inqila. Jika ada yang berkata. Iya. Nah, maka di sini lahu ma'adha'fin fihi. Maka irat ini, ya, jadi misalnya ada sebuah sudah dibawakan suatu permasalahan ya dengan hukumnya, terus si penulis, si syarih, si pensyarah atau si mana, si pensyarah mengatakan atau si muhasyi mengatakan ingkila. Kalau ada yang berkata, iya, ini namanya irad, membawakan soal jawab. Iya, afwan sebentar. Taib. Jadi kalimat ingkila ini, kalau ada yang berkata seperti ini, maka lahu, yakni dia sendiri yang membawakan soal jawab itu, irad itu. Dia sendiri. Misalnya sudah disebutkan permasalahan terus hukum, terus dia bilang kalau ada yang bertanya kayak gini, kalau ada yang bilang kayak gini. Nah, itu lahu, dia sendiri yang buat, dia sendiri yang mendatangkan itirat itu, ya. Irad itu maksudnya irad dia bawakan, jadi irad kayak tanya jawab ya. Ya. Dia sudah sebutkan pendapatnya atau masalahnya, terus dia mungkin berpikir, "Ah, mungkin ada orang nanya kayak gini, maka ini jawabannya." Taib. Ingkila lahu ma'adha'fin fihi. Ya, kalau dia membawakan dengan kata ingkila, kalau ada yang bertanya, maka itu dari dia sendiri ma'adha'fin fihi, di mana dia menunjukkan, mengisyaratkan bahwa itu lemah. Pertanyaan itu, ya, atau ucapan tersebut lemah gitu. Ingkila, kalau ada yang berkata kayak gini, ya. Nah, ini menunjukkan itu dari dia, irad dari dia, dan menunjukkan itu lemah. Wa qad yuqal. Kalau ada yang mengatakan, adapun kalimat qad yuqal, mungkin ada yang berkata. Terkadang ada yang berkata. Jelas ya? Nah, wa nahwuhu lima fihi dha'fun syadid, atau kalimat yang semisalnya. Ya. Maka ini menunjukkan dha'afnya syadid. Ya, dhaifnya itu yang di pendapat ini sangat lemah. Dha'af syadid. Maka bedakan antara ingqila dengan qad yuqal. Qad yuqal di sini dan semisalnya. Ya, yakni misalnya qad qila atau yang semacamnya. Iya. Maka ini menunjukkan kalau qad yuqal berarti parah, sangat lemah. Iya. Wa nahwuhu liqail. Semisal dengan qad yuqal, sama seperti qad yuqal adalah kalimat liqailin an yaqul. Karena begitu dikatakan begitu dalam dalam buku-buku. Liqailin an yaqul. Bagi seorang yang berkata, mungkin dia bisa berkata kayak gini. Atau liqailin yaqul gitu ya. Mungkin saja ada orang yang berkata kayak gini. Ya, biasanya seperti ini lanjutannya. Liqailin yaqul, ya, baru dibawakan ucapannya. Nah, ini juga lima fihi dha'fun, dha'fun dha'if. Ini juga kedhaifannya pendapat ini sangat lemah juga. Jadi liqail sama seperti qad yuqal. Berikutnya wa fihi bahsun.
Misalnya setelah disebutkan apa namanya eh, suatu permasalahan, suatu permasalahan jelas ya terkait dengan hukum, kemudian disebutkan setelahnya wa fihi bahsun. Dan pada masalah ini serta hukum ini ada pembahasan. Apa maksudnya fihi bahsun? Ya, kata beliau wa fihi bahsun wa nahwuhu lima fihi quwwah. Mereka menggunakan kata fihi bahsun kalau pada hal tersebut ada sisi kekuatan. Sa Sawa'un tahaqqaqal jawab jawabu aula. Baik hal tersebut dijawab ada jawabannya atau tidak. Iya, ada jawabannya atau tidak. Nah, misalnya disebutkan setelah menyebutkan suatu masalah, kemudian hukumnya gini, terus dia katakan wa fihi basun annahu kadza wa kadza. Padanya ada bahas bahwa hukumnya demikian dan demikian. Nah, demikian dan demikian. Ada kalimat lanjutannya. Maka apa yang disebut dalam bahas tersebut ada sisi kekuatan. Ya, sisi kekuatan. Ya, walaupun apa namanya jadi itiratnya itu kritikannya cukup kuat gitu maksudnya. Kritikannya cukup kuat. Baik dia dijawab atau tidak dijawab oleh pensyarah atau al-muhasyih. Ya, baik irat ini dijawab, ya ini, oh ini cukup kuat tapi begini 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 gitu ya. Ya, ini cukup kuat sebenarnya tapi begini, itu berarti ada jawaban. Atau cukup dibawakan saja begitu, fihi basun terus tidak ada komen, tidak ada jawaban. Ya. Bagaimanapun ada jawaban atau tidak, kalimat fihi bahsun baru disebutkan pembahasannya apa? Ini menunjukkan pendapat itu punya sisi kekuatan. Ya. Tapi bukan yang paling kuat. Bukan yang paling kuat karena bagaimanapun fihi bahsun itu sighul i'tirad. Sigo untuk mengkritik. Artinya pendapat yang kuat sudah disebutkan sebelumnya. Itu yang lebih kuat gitu. Ketika disebutkan fihi bahsun, ya itu sama seperti yang lain. Ingkila qad yuqal liqail. Cuma bedanya kalau fihi bahsun, dia ada sisi kekuatannya. Sementara yang tiga sebelumnya itu doif, lemah. Wasiqatul majhuli madhiyan kana au mudhari'an. Kemudian apa? Demikian pula menunjukkan sisi kekuatan pada kata fihi bahsun baik dengan menggunakan si madhi maupun mudhari, baik dengan sigo maklum atau majhul. Ya, misalnya dikatakan apa? Qad buhitsa fihi atau yabhasu atau yubahasu, ya. Nah, madhi mudhari maklum atau majhul. Summa qala rahimahullah wa la yab'udu wa yumkinu kulluha siyagut tamrid tadullu ala dha'fi madkhuliha. Berikutnya adalah kalimat la yab'udu, yani la yab'udu kadza. Ya, la yab'udu kadza. Nah, misalnya sudah disebutkan suatu permasalahan beserta hukumnya, kemudian dikatakan setelahnya wala yab'udu an yakuna kadza wa kadza. Nah, dan apa namanya la yab'ud. Ya, tidak jauh juga ya, tidak jauh. Nah, bukan hal yang terlalu jauh kalau dikatakan kayak gini dan kayak gitu. Atau dikatakan yumkinu an yakuna kadza wa kadza. Bisa jadi seperti ini dan seperti itu setelah menyebutkan yang benar. Pendapat yang benar datang setelahnya wa yumkinu an yakuna an yuqalu kadza misalnya. Bisa jadi dikatakan juga seperti ini. Bisa jadi seperti ini dan seterusnya. Nah, dua kalimat ini la yab'udu sama yumkinu kulluha siyagut tamrid. Siyagut tamrid itu ya dari kata marrada. Marrada memfonis itu marid, sakit. Jadi tamrid yakni memfonis hal tersebut sakit, lemah maksudnya. Jadi kalimat la yab'udu dan yumkinu ini semuanya siyagut tamrid tadullu ala dha'fi madkhuliha, menunjukkan lemahnya kalimat yang dimasuki oleh keduanya. La yab'udu terus ada pernyataan la yab'udu an yakuna kadza wa kadza. Yumkinu an yakuna kadza wa kadza. Nah, kalimat setelahnya menunjukkan itu dhaif, ya, menunjukkan itu dhaif. Baik kalimat yang masuk padanya la yab'ud sama yumkin, baik sifatnya bahsan atau jawaban. Hmm. Baik sifatnya bahasan atau jawaban. Artinya apa? Asalnya bahas kan memiliki sisi kekuatan. Asalnya bahas. Sudah disebutkan tadi fihi bahsun. Lima fihi kuah. Kan begitu. Tapi kalau diawali oleh la yabu'ud atau yumkinu, maka menunjukkan si pembicara yang mengatakan la yabu'du yumkinu menghukumi itu dhaif. Nah, atau misalnya disebutkan irad, suatu soal jawab gitu ya, terhadap suatu hukum yang sudah disebutkan apa yang kuat sebelumnya. Terus disebutkan misalnya, kalau ada yang bertanya berkata seperti ini, kemudian dikatakan jawab, maka jawabannya seperti ini. Ya, dikatakan misalnya apa? La yabudu an yakuna kata. Maka jawabannya tidak jauh kayak gini-gini atau yumkin ayu jawab kaza wa kaza.
kemungkinan bisa dijawab kayak gini. Menunjukkan jawaban itu lemah menurut si pembicara. Ya. Jadi kapan la yabu'du atau yumkinu masuk kepada sebuah jumlah, jelas ya, masuk ke dalam sebuah jumlah, maka jumlah tersebut dihukumi dhaif, lemah oleh yakni hukum yang terkandung di dalam ucapan tersebut lemah menurut pembicara, baik kalimat yang dimasuki tersebut berupa bahas atau jawab. Perhatikan ya, bedakan dengan pembahasan sebelumnya. Ini kalimat la yabudu sama yumkin sudah lewat di pembahasan istilah-istilah kemarin. Ya kan? Sudah lewat. Jangan sampai bingung. Jadi la yabudu dengan yumkinu kalau digunakan dalam konteks mengkritik maka masuk pembahasannya di sini. Tapi kalau kalimat la yabudu sama yumkinu digunakan bukan dalam konteks kritik, bukan dalam konteks i'tirad, maka masuknya di pembahasan sebelumnya. Jadi harus dipahami. Jangan sampai kok di sini beda maknanya la yabudu yumkinu dengan yang di sana. Iya. Jelas sampai sini? Nah, kok jauh apa kok beda makna pemahaman dari kata la ya'budu dengan yumkinu di fasal sebelumnya sama di sini. Bedanya di sana digunakan bukan dalam konteks apa? I'tirad. Kalau di sini digunakan dalam konteks i'tirad. Walaupun mungkin apa namanya? Bisa bertemu dalam satu keadaan gitu. Berikutnya wa aqulu wa qultu lima huwa khassatul qail. Berikutnya kalau dia mengatakan akulu atau mengatakan kultu, maka itu khusus dari pembicara. Yani itu ucapan dia sendiri, bukan mengutip dari orang lain, bukan ucapannya orang lain, ya, bukan ucapannya penulis matan, bukan ucapannya pensyarah, itu ucapan dia sendiri. Akul atau kultu. Seperti yang telah berlalu dari ucapan atau istilah Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin, ya, di mana ketika beliau ingin memberikan zaid tambahan kepada apa siapa Rafi rahimahullahu taala dalam Syarhul Kabirnya beliau Al-Aziz ya. Ketika beliau yang membawakan tambahan Zaid, beliau mengatakan kultu baru disebutkan baru diakhiri dengan wallahu alam. Itu mustalah akan apa mustalahnya Imam Nawawi dalam Rawdatul Talibin. Baik. Jadi kalau aku kultu itu ucapan si penulis. Kalau si pensyarah yang mengucapkan berarti ucapan pensyarah. Bukan al-matin, bukan dia mengutip dari orang lain. طيب وإذا قيل حاصله ومحصله وتحريره وتنقيحه أو نحو ذلك فذلك إشارة إلى قصور في الأصل أو اشتماله على حشو. Iya. Kalau misalnya seorang ya misalnya muhasyi misalnya penghasya pemberi hasya dia sudah paparkan panjang lebar dia sudah apa mengomentari kalamnya pensyarah yang panjang lebar. Jadi pensyarah penulis matannya dibahas disyarah panjang lebar misalnya disyarah panjang oleh pensyarah disyarah. Setelah itu syarahnya ini dikomentari oleh apa? Dikomentari oleh man al-muhasyik. Ya, dikomentari. Di mana komentarnya itu kalimat hasiluhu. Ya, hasiluhu kesimpulannya atau muhassaluhu ya hasil akhirnya ya kesimpulannya dari ucapan dia yang panjang tadi di atas itu atau kalimat tahriruhu ya atau tangqihuhu tahrir tangqih mirip ya yakni menyeleksi ya menyeleksi jadi kalimat yang panjang-panjang itu diseleksi oleh penghasya ditahrir ditangqih nah ini nih intinya gitu ya tahrir tangqih yakni inti dari ucapan di atas atau yang semisal dengannya maka keempat kata ini atau yang semisal dengannya menunjukkan isyarat akan kusurin fil asal menunjukkan bahwa kalimat aslinya ini ucapan pensyarat tadi ada kekurangan di dalamnya ada kekurangan di dalamnya. Au istimalihi ala hasyu. Atau misalnya kalimatnya terlalu muter-muter, terlalu banyak menggunakan menggunakan apa menyebutkan kalimat yang sebenarnya bisa dihilangkan, bisa lebih diringkas lagi, buang-buang kata itu hasyu. Ya, jadi apa namanya? Terkadang seperti itu atau terkadang perhatikan, terkadang bentuknya kayak gini, kadang di sebagian buku kitab-kitab syarah seperti ini. Jadi misalnya dia menyebutkan suatu hukum ya. Kemudian dia mengutip kalamnya misalnya siapa? Misalnya Al-Bulqini rahimahullah. Ya. Dikatakan apa? Naam, kama dzakarahu Al-Bulqini rahimahullah ma hasiluhu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Bulqini rahimahullah yang kesimpulannya adalah langsung disebutkan kesimpulan. Ya. Jelas sampai sini? Menunjukkan bahwa apa yang tersebut sebelumnya, naam, apa yang tersebut sebelumnya bisa jadi apa? Ada kekurangan padanya.
Ada kekurangan sehingga ditambah dari kalamnya apa? Al-Bulqini, atau di ucapan sebelumnya itu apa? Ya, ada hasyu. Nah, jadi terlalu panjang. Kalau kita mau bawakan ucapan aslinya Al-Bulqini terkadang terlalu panjang, ya banyak hal-hal yang kita tidak butuhkan di pembahasan kita, saya langsung ringkas saja. Mahasiluhu. Muhassaluhu. Ringkasannya kayak gini. Intinya kayak gini gitu. Taib. Itu makna keempat ibarat ini. Jadi empat ibarat ini bukan sigot tadhif ya, bukan menunjukkan itu lemah gitu. Hanya menunjukkan adanya kekurangan pada kalimat aslinya. Ya, ada kekurangan pada kalimat aslinya. Imam misalnya di situ banyak masalah, kita cuma butuhkan inti permasalahannya gitu. Atau mengandung hasyu, ya, yakni hal-hal yang sebenarnya masih bisa diringkas dalam panjang lebar, ya. Nah, pemborosan kata dan semacamnya. Wallahu a'lam bishawab. Tsumma qala rahimahullah wa tarahum yaquluna fi maqami iqamati syai'in maqama akhar marratan tanazzala manzilatahu wa ukhra uniba manabahu wa ukhra uqima maqamahu. Nah, ini. Apa perbedaan tiga ibarat ini? Tiga ibarat ini secara umum menunjukkan ya iqamati syai' maqama akhar. Jadi sesuatu ditempatkan di tempat yang lain. Ya. Nah, ini sekedar sebagai contoh ya, sekedar contoh misalnya kalau dalam nahwu ya kayak mudhof dihilangkan digantikan posisinya oleh mudhofun ilaih. Ya, uniba manabahu digantikan posisinya. Nah, jadi tiga kalimat ini menunjukkan apa? Wa tarahum yaquluna fi maqam, pada konteksnya apa? Iqamati syai'im maqam akhar. Ketika menempatkan sesuatu di tempat yang lain. Ya, terkadang mereka menggunakan tanazzala manzilatah, dia menempati posisinya. Kadang mereka menggunakan uniba manabahu, digantikan posisinya. Kadang dikatakan uqima maqamahu, diletakkan ya di tempatnya. Apa perbedaan tiga ibarat ini? Kata beliau fal awal fi iqamatil a'la maqamal adna wasani bil aks wasalisu fil musawah. Masya Allah. Ya. Untuk yang pertama, tanazzala manzilatah, itu konteksnya adalah menempatkan yang lebih tinggi di tempat yang lebih rendah. Ya, di tempat yang lebih lebih rendah. Misalnya ada dua kasus atau ada kasus misalnya, ya. Kita mau carikan backingan, kita mau carikan apa furuk lain yang mendukung hukum tersebut, furuk itu. Nah, yang kita dapatkan itu furuk yang lebih tinggi kedudukannya dibandingkan furuk yang ingin dibahas ini, yang ingin dicarikan penguat, ya pendukung. Kedudukannya lebih tinggi, misalnya lebih tinggi dari sisi dalilnya lebih jelas, lebih sharih gitu ya. Atau mungkin kalau dalilnya kias, itu di sana kiasnya lebih jeli, lebih jelas dibandingkan kiasnya di sini. Ya, maka misalnya yang itu diganti dengan yang lebih tinggi, yang lebih jelas. Maka ini mereka menggunakan kata tanazzala manzilatahu. Iya, atau tunazzala atla taib. Tunazzila manzilatahu. Kalau tanazzala manzilatahu eh nah, kalau dilihat sebelumnya uniba sama ukima ini semua dengan sigo majhul ya. Uniba ukima. Jadi kalau tanazzala seharusnya tunuzzila. Tunuzzila manzilatuhu. Manzilatahu. Dia didudukkan, ditaruh di posisinya. Dan di posisi yang diganti tersebut. Ya, ala kulli hal intinya tanazzala manzilatahu adalah kalau penggantinya lebih tinggi dibandingkan yang diganti. Wasani bil aks. Yang kedua yakni kalimat uni bamana bahu sebaliknya. Yang adna dipakai untuk menggantikan posisi al-a'la. Al-adna dipakai untuk menggantikan posisi al-a'la. Wasalis al musawah. Dan yang ketiga uqima maqamahu kalau sama saja. Derajatnya sama. Iya. Tsumma qala rahimahullah wa idza ra'aita wahidan minha maqama akhar. Ya. Fahunaka nuktatun wa inna makhtaru fil awwal at-taf'ila wa fil akhiraini al-af'al. Naam. Al-af'al li'illatil ijmal. Lianna tanzila al-a'la makan al-adna yuhwiju ilal ilaji wat tadrij. Lianna tanzil al-a'la makan al-adna yuhwiju ilal ilaji wat tadrij. Iya. Kata beliau rahimahullah, kalau kamu melihat wahidan, salah satu dari ibarat di atas, digunakan di tempat yang lain. Nah, tadi kan istilah bakunya apa? Istilah bakunya tanazzala manzilata, kalau yang tinggi ke rendah. Uni bahu kalau yang rendah digunakan untuk menggantikan yang lebih tinggi, yang lebih kuat pendalilannya atau yang semacamnya. Dan uqima makamahu kalau sederajat. Nah,
Ini istilah bakunya. Nah, kalau kita mendapati salah satu istilah ini digunakan untuk yang lain, misalnya tanazzala manzilatahu dipakai di tempatnya uniba alaihi, atau uniba alaihi dipakai di tempatnya yang seharusnya pakainya ukima maqamahu, tapi malah dipakai uniba manabahu. Itu maksudnya idza ra'aita wahidan minha. Kalau engkau melihat salah satu dari lafaz di atas ditaruh di tempat yang lain, yakni dengan makna yang lain yang seharusnya ditunjukkan oleh lafaz yang lain tersebut, fahunaka nuktah, maka di sini ada faedahnya. Pasti ada yang ingin pasti ada tujuan yang ingin diraih, ya, ingin didapatkan oleh penulis. Kenapa dia nukar kayak gitu? Misalnya makomnya seharusnya pakai ukima alaihi, dia malah dia pakai tanazzala manzilatahu kayak gitu. Baik. Kemudian, baik, sudah benar tadi ya tanazzala manzilah. Jadi pasti ada nuktanya, tinggal dicari kenapa penulis rahimahullah apa namanya tidak menggunakan istilah yang baku, ya, istilah yang baku. Maka di situ pasti ada nuktah. Perhatikan baik-baik, pasti ada tujuannya. Mengapa penulis rahimahullah misalnya menggunakan untuk dua masalah yang sederajat musawah, tapi malah pakainya tanazzala manzilata, bukannya pakai ukima maqamahu. Ya, maka pasti ada nuktah di situ. Kemudian wa inna makhtaru fil awal at-taf'ila wa fil akhiraini al-af'al li'illatil ijmal. Li'illatil ijmal. Kata beliau rahimahullah, lihat perbedaannya dua perbedaan sigohnya, sigoh fiilnya. Kalau di sigoh yang pertama tanazzala, wazan tafa'ala. Ya, wazan tafa'ala. Ya, yang asalnya fa'ala, kan begitu. Fa'ala. Nazzala, asalnya begitu. Nazzala. Tanazzala. Ya, asalnya apa? Nazzala. Wazan fa'ala. Sementara di dua lafaz setelahnya uniba sama ukhima itu fiil biasa saja. Naba, ya kan? Naba asalnya, atau anaba yunibu. Enam. Aqama yuqimu uqima. Enam. Apa alasannya? Mengapa dibedakan? Ya. Kenapa dibedakan? Satunya dengan lafaz taf'il, satunya dengan lafaz fiil biasa. Kata beliau wa inna makhtaru fil awal at-taf'il. Untuk sigo yang pertama tanazzala dipakai lafaz taf'il. Ya, taf'il. Sementara fil akhirain di dua lafaz yang terakhir yakni uniba dengan uqima dipakai al-af'al. Ya. Dipakai apa? Al-af'al. Katanya li'illatil ijmal. Alasannya karena apa? Karena ini mujmal. Ya. Kalimatnya apa? Kalimatnya maknanya mujmal. Li'illatil ijmal. Nah, li'anna tanzil al-a'la makan al-adna yuhwiju ilal ilaji wa tadrij. Dan karena menempatkan yang tinggi di tempat yang lebih rendah itu membutuhkan ilaj, ya, wa tadrij, membutuhkan ilaj, apa namanya? Eh, 6, membutuhkan tambahan perawatan. Maksudnya kan yang lebih tinggi ditaruh ke yang lebih rendah, ya pasti mengalami kekurangan. Pasti ada yang kurang, maka diberikan ilaj, tambahan padanya, ya, wat tadrij, dan dilakukan secara bertahap. Yang mana itu ditunjukkan oleh lafaz, oleh wazan tafa'ala. Tafa'ala taf'il itu. Makna yang ditunjukkan adalah al-ilaj wat tadrij. Berbeda dengan fiil-fiil uniba atau uqima. Nah, wallahu alam bisawab. Summa qala rahimahullah wa rubbama yukhtamul mabhathu binahwi. Kemudian terkadang suatu pembahasan, ya, mabhas, suatu pembahasan ditutup oleh pensyarah atau ditutup oleh apa? Al-muhasyi dengan kata ta'ammal. Hmm. Ta'ammal, ya, atau yang semisalnya akan disebutkan nanti. Hmm. Misalnya disebutkan hukum, ya. Ini biasa mudah juga ditemukan dalam apa? Bukan mudah, ya. Kadang disebut dalam buku-buku syarah. Ya, tidak banyak disebutkan kadang. 6, apalagi kalau syarahnya syarah ringkas gitu. Tapi terkadang disebutkan. Setelah menyebutkan syarahnya, kemudian dia memberikan misalnya satu hal yang ya mungkin orang lalai darinya, kemudian dikatakan terakhir fata'ammal. Fata'ammal. Maka perhatikanlah dengan baik. Hmm. Atau ta'ammal. Kata beliau, ta'ammal ini fungsinya fahuwa isyaratun ila diqqatil maqami marratan. Ya, ila diqqatil maqami marratan. Maka ta'ammal ini mengisyaratkan apa? Kepada rumitnya permasalahan ini
Ya, marrotan. Marrotan ya ini maksudnya diqqah marrah. Sangat rumit masalah ini. Jadi ketika ada seorang pensyarah atau pemberi hasyiah, muhasyi, menyebutkan suatu pernyataan terus di akhirnya dibilang ta'ammal, nah ini baca baik-baik. Perhatikan baik-baik di situ. Masalahnya nggak sesimpel yang kamu pikirkan. Masalahnya nggak sesimpel yang kamu pikirkan. Nah, dibaca kembali. Jelas ya? Isyaratan ila diqqatil maqami marratan. Afwan, oh marratan di sini ya bis apa ihtimal ya, afwan. Bukan bukan rumit sekali. Marratan lihat setelahnya wa ila khadishin fihi ukhra. Ya. Ila khadishin fihi ukhra. Atau terkadang karena apa yang dipaparkan sebelumnya terdapat khadish, kekurangan. Ada kekurangan, ada minornya ya, ada minornya, ada kekurangan padanya, maka dia bilang ta'ammal, perhatikan dengan baik. Ada yang kurang di situ tuh. Nah, jadi ta'ammal ketika misalnya disebutkan pembahasan kemudian ditutup dengan kata ta'ammal, maka ada dua kemungkinan makna ta'ammal ini, ta'ammul ini. Makna yang pertama bisa jadi pembahasan sebelumnya fihi diqqah, agak kompleks. Perhatikan dengan baik, ta'ammal, baca ulang. Wa imma disuruh perhatikan ulang karena di situ ada khadash, ada kekurangan, ada minor padanya, ya. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai apa? Ya, kamu mengikuti yang keliru. Ya, bisa jadi salah paham dan seterusnya. Ila khadash. Sawa'un kana bil fa au bidunaha. Biduniha. Baik ta'amulnya pakai fa dikatakan fa ta'ammal atau tanpa fa dikatakan ta'ammal saja. Nah, kemudian illa fi musannafatil Imamil Buni rahimahullah fa innaha bil fa ila tsaniyah wa biduniha ila al-awwal. Nah, kecuali di karya-karya tulisnya Al-Buni rahimahullah, Ahmad Ibnu Qasim Al-Buni ya rahimahullahu taala, dalam karya tulisnya beliau membedakan antara ta'ammal dengan fa ta'ammal. Apa bedanya fa innaha bil fa? Tadi kan disebutkan ada dua kemungkinan ta'ammal ya. Kemungkinan yang pertama, nas teks sebelumnya itu kompleks, butuh dibaca lebih lanjut ya, tidak sesimpel yang kamu kira ya. Kemungkinan yang kedua, ada kekeliruan di dalamnya, ada khadash, kekurangan di dalamnya. Nah, kata penulis kalau dalam karya tulisnya Imam Al-Buni, kalau dia pakai fa itu menunjukkan makna yang kedua, berarti ada kekurangan padanya. Wabiduniha, tapi kalau tidak pakai fa, cukup dikatakan ta'amal, maka maknanya yang pertama, yaitu detail, agak-agak kompleks masalahnya, butuh dibaca baik-baik. Gitu ya. Nah, ini di karya tulisnya Al-Buni rahimahullah menunjukkan ini perbedaan mustalah ya antara beliau dengan selainnya. Tapi secara umum ya makna yang baku di tengah-tengah ulama asyari ataupun muhasyi bahwa kata ta'ammal menunjukkan salah satu dari dua itu, baik pakai fa maupun tidak. Summa qala rahimahullah wal farqu baina ta'ammal wa fata'ammal wa fal yuta'ammal. Ta'ammal fil amr, ya kan? Fata'ammal sama pakai fa tapi fal yuta'ammal di sini lamnya lamul amr mudhari tapi pakai lamul amr. Hendaknya diperhatikan. Fal yuta'ammal. Apa perbedaan tiga lafaz ini? Kata beliau fa anna ta'ammal isyaratan ilal jawabil qawi fata'ammal ila dha'fin falyata'ammal ila al-adhaf falyuta'ammal ila al-adhaf dzakarahu ad-Damamini rahimahullahu taala. Iya. Perbedaannya kata beliau kalau ta'ammalnya tidak pakai fa ya, isyarat akan jawabannya itu kuat. Ya, karena tadi kalau kalau istilahnya Damamini Albuni kalau ta'ammalkan apa tidak pakai fa berarti isyarat bahwa diqqatul maqam. Ini konteksnya ini cukup dikkah ya, rumit apa namanya perlu perhatikan kompleks gitu ya. Nah, kalau tidak pakai fa cukup dikatakan ta'ammal maka menunjukkan itu hal yang kuat. Kalau fa ta'ammal pakai fa itu dhaif. Karena menurut Al-Buni sendiri kalau pakai fa apa ada kekurangan padanya. Berarti itu pernyataan lemah. Tapi kalau fal yuta'ammal fi'il mudhari kemudian pakai lamul amar baru majhul fal yuta'ammal ilal adhaf. Ini yang paling lemah dari tiga-tiga dari lafaz ini. Lebih lemah dibandingkan yang fata'ammal. Ini disebutkan perbedaannya oleh Ad-Damami ini rahimahullahu taala. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktabi bihadzal qadar sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.